Selanjutnya adalah postherpetic neuralgia. Postherpetic neuralgia ini adalah sindrom nyeri neuropatik yang ditandai dengan nyeri yang menetap selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun setelah resolusi dari ruam Hepel-Zoster. Gambaran klinisnya adalah nyeri yang persisten, adanya paresthesia, hiperparesthesia, dan allodynia. Selanjutnya adalah etiologi dari postherpetic neuralgia. Postherpetic neuralgia ini adalah komplikasi yang paling umum dari Hepel-Zoster. Ini disebabkan oleh kerusakan saraf sekunder akibat respon peradangan yang disebabkan oleh replikasi virus dalam saraf. Selanjutnya adalah rencana perawatan. Dilakukan terapi topikal meliputi penggunaan agen anestesi topikal seperti lidocaine ataupun analgesik khususnya capsaicin. Nah, penggunaan TCA seperti amitriptyline dan juga doxepin itu mampu mengurangi nyeri terbakar kronis yang merupakan karakteristik dari postherpetic neuralgia. Capsaicin atau ekstrak cabai pedas ketika digunakan secara topikal telah terbukti bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit dari postherpetic neuralgia. Nah, tetapi efek samping dari rasa terbakar di tempat aplikasi ini membatasi kegunaan bagi banyak pasien. Behcet syndrome ini juga disebut dengan sindrom okulo-orogenital. Nah, ini adalah gangguan inflamasi kronis yang timbul dan kambuh yang ditandai dengan ulkus aptos yang berulang, ulcerasi genital, dan manifestasi okular. Untuk gambaran klinisnya, itu terdapat ulkus pada mukosa oral, skortum, labia, dan juga mata. Dan terjadi ulkus secara berulang pada rongga mulut, dapat berupa SAR minor dan juga SAR mayor. Etiologi dari Behcet syndrome. Nah, pada dasarnya, etiologi dari Behcet syndrome ini tidak diketahui. Nah, penyakit ini dianggap sebagai penyakit autoimun yang dipicu oleh infeksi seperti virus simplex simplex atau HSV, Streptococcus, dan juga Staphylococcus pada individu yang memiliki kecenderungan genetik. Nah, kecenderungan genetik itu adalah kecenderungan pada pembawa HLA B51. Untuk rencana perawatan, tidak adanya pengobatan khusus untuk penyakit ini selain tindakan simptomatik dan suportif seperti pemberian antiinflamasi pada ulcer. Untuk prognosis dari Behcet syndrome ini buruk karena tidak memiliki obat dan dapat terjadinya kematian secara mendadak oleh penderita. Sindroma Sjögren juga dikenal sebagai autoimun eksokrinopati. Ya maaf, agak susah namanya. Jadi untuk sindroma Sjögren ini menyerang semua kelenjar-kelenjar eksokrin, seperti contohnya kelenjar lakrimal dan juga kelenjar saliva. Sindroma ini dapat dibagi menjadi dua tipe, yakni tipe primer dan juga sekunder. Untuk tipe primer menyerang kelenjar saliva dan kelenjar lakrimal saja. Sementara untuk tipe sekunder, yakni sindroma Sjögren yang terdapat dengan gejala penyakit autoimun lainnya. Untuk perjalanan penyakit dari sindroma Sjögren sendiri sangat lama, yakni bisa 8-10 tahun dari gejala awal menjadi gejala utama. Gejala awal manifestasinya tidak ada pada rongga mulut, yakni ada Raynaud syndrome, kemudian atralgia, dan juga merasa kelelahan yang berlebih. Keluhan pada rongga mulut dapat dirasakan oleh pasien, yakni serostomia, kesulitan berbicara. Nah, kesulitan berbicara ini disebabkan oleh lidah yang menempel pada palatum saking keringnya, saking nggak ada salivanya. Sulit untuk menelan, rasa yang terbakar pada mulut, kemudian gangguan pada indera pengecapan. Nah, gangguan indera pengecapan ini dapat dilihat pada gambar lidah pada sebelah kiri dari layar di sini, bahwa lidah tampak kemerahan dan juga kehilangan beberapa papilanya sehingga merusak kualitas dari indera pengecapan. Penyebab dari sindroma Sjögren sebenarnya masih belum diketahui. Namun ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa sindroma ini terkait dengan genetika dan juga hormonal. Jadi ada beberapa pemicu, diantaranya yang pertama ada virus, yakni Epstein-Barr virus dan juga human T-cell lymphomatic virus. Nah, untuk kedua virus ini dapat memicu respon imun yang berlebihan dari
limfosit yang ada di tubuh manusia. Kemudian pada gambaran klinis atau gambaran laboratorium juga terlihat bahwa human leukocyte antigen terlihat meningkat pada pasien dengan sindroma Sjögren ini. Ini menyebabkan infiltrasi atau masuknya yang berlebih dari sel limfosit B dan limfosit T pada kelenjar-kelenjar saliva dan juga kelenjar lakrimal. Untuk rencana perawatan sindroma Sjögren dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama edukasi, di mana pasien harus mengontrol dirinya untuk tidak mengkonsumsi atau berkebiasaan, di mana dapat menurunkan bahkan menambah kering dari rongga mulut yang sudah kering tersebut. Jadi diinformasikan kepada pasien bahwa untuk mengurangi alkohol, untuk mengurangi konsumsi kopi maupun teh, serta mengeliminasi produk yang mengandung lauryl sulfate di mana dapat menyebabkan rongga mulut semakin kering. Juga diinformasikan kepada pasien bahwa sebisa mungkin untuk bernafas melalui hidung. Yang kedua ada observasi. Di sini pasien diminta kontrol secara rutin karena rongga mulut yang kering dapat menimbulkan beberapa komplikasi lainnya seperti karies dan juga kandidiasis. Untuk medikasi sendiri, pada umumnya untuk penderita sindroma Sjögren tanpa komplikasi hanya diberikan saliva buatan. Namun jika dengan komplikasi yakni sialadenitis maupun infeksi jamur seperti kandidiasis dapat diberikan miconazole dan juga fluconazole. Dilanjutkan dengan smokers melanosis. Jadi smokers melanosis merupakan hiperpigmentasi intraoral disebabkan oleh kebiasaan merokok. Kan ada yang sering bilang tuh kalau ngerokok gusi jadi hitam. Nah, jadi sebenarnya di sini adalah kelainan yang disebabkan oleh rokok itu sendiri, terutama nikotin dan juga tar. Nah, nikotin dan juga tar merupakan zat-zat yang berbahaya dan tubuh mengantisipasinya dengan cara mengikat nikotin menggunakan pigmen melanin. Nah, kemudian terstimulasi terus-menerus untuk diikat seperti itu, jadi terlihat gambaran menghitam. Nah, biasanya yang menghitam adalah tempat di mana rokok itu sering ditaruh, seperti di gingiva anterior, sudut bibir, atau di bagian palatum. Nah, untuk menghilangkan smokers melanosis ini sebenarnya tidak diperlukan terapi apapun, namun smokers melanosis ini akan menghilang dengan sendirinya jika seorang individu itu berhenti merokok kurang lebih 3 tahun. Xerostomia merupakan perubahan kualitas dan kuantitas saliva yang menyebabkan rongga mulut terasa kering. Jadi kondisi ini dapat menyebabkan beberapa komplikasi yakni halitosis, karies, dan juga kandidiasis. Untuk etiologinya dari xerostomia ini adalah penurunan baik dari kualitas maupun kuantitas dari saliva. Dan sebagian besar, yakni 63% dengan gangguan ini adalah gangguan yang terkait dengan penggunaan pengobatan. Jadi obat-obatan yang bersifat antikolinergik, simpatomimetik, dan juga diuretik menyebabkan gangguan pada produksi saliva. Efek dalam pengobatan ini dapat dilihat dalam 2 kali atau 3 kali penggunaan obat tersebut. Nah, penyakit sistemik juga memegang peranan sangat penting. Jadi, kondisi yang menyebabkan dehidrasi seperti diabetes mellitus, diabetes insipidus, ataupun hipertiroid, nah itu juga berperan penting dalam timbulnya xerostomia. Gangguan mental juga bisa menimbulkan xerostomia, yakni pasien merasa mulutnya kering, hanya perasaan saja, tapi ketika diteliti lebih lanjut, saliva, baik kualitas maupun kuantitasnya adalah normal. Untuk terapi dari xerostomia dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni substitusi, eliminasi, medikasi, dan juga kontrol. Untuk substitusi dan eliminasi adalah untuk mengeliminasi pengobatannya tidak diperlukan yang dapat menyebabkan xerostomia dan dapat mengganti pengobatan dengan efek yang sama namun tidak ada efek samping, yaitu xerostomianya. Kemudian medikasi di sini dapat diberikan saliva buatan untuk mencegah komplikasi xerostomia.
Saliva buatan juga sebenarnya bisa dibuat sendiri, yakni mencampur 1/4 sendok teh gliserin dengan 250 ml air, atau 1 sendok teh gliserin dengan 1 ml air. Kemudian untuk kontrol, pasien diminta untuk meningkatkan produksi saliva, yakni dengan cara mengunyah permen karet untuk distimulasi. Kemudian juga bisa kontrol setiap 3 bulan atau setiap ada keluhan untuk melihat apakah ada komplikasi atau tidak. Erythema multiform. Erythema multiform adalah suatu kelainan kulit akut yang memiliki karakteristik lesi klinis eruptif yang berbentuk spesifik seperti target atau iris mata. Erythema multiform ini dapat muncul dengan spektrum keparahan yang bervariasi. Terdapat 2 jenis erythema multiform. Yang pertama adalah erythema multiform minor, yang biasanya merupakan kondisi erupsi lokal pada kulit dengan tidak ada keterlibatan lapisan mukosa, atau hanya derajat ringan. Kemudian, EM major adalah penyakit kulit dan mukosa yang lebih berat dan juga memiliki potensi kematian jika tidak terawat dengan benar. EM sendiri biasanya memiliki ciri-ciri asimptomatik dengan makula yang berwarna merah dan batas jelas, papula, atau terkadang vesikel dan bula yang tersebar dengan pola hampir simetris yang biasanya berada pada lengan, tangan, kaki, wajah, dan leher. Ukuran tiap lesi ini sangat bervariasi, namun biasanya berukuran kurang lebih hanya beberapa sentimeter. Gambaran klinis seperti lingkaran dengan titik tengah inilah biasanya lesi erythema multiform dideskripsikan sebagai lesi yang berbentuk papan target atau iris mata. Keterlibatan membran mukosa juga cukup umum terjadi. Lesi ini dapat muncul dengan sangat cepat, biasanya hanya memakan waktu 1 atau 2 hari, dan bertahan dari beberapa hari hingga minggu, dan perlahan-lahan akan menghilang dan lesi akan sembuh. Lesi pada mukosa oral biasanya bukanlah tampilan klinis yang signifikan, namun dapat menyebabkan nyeri dan rasa tidak nyaman. Makula papula vesikel yang dapat pecah dan menyebabkan erosi atau ulcerasi ini dapat menyebabkan perdarahan. Dan juga terkadang pada beberapa kasus lesi pada mulut muncul sebelum manifestasi pada kulit muncul. Erythema multiform ini disebabkan oleh obat-obatan. Namun, faktor yang dapat dipertimbangkan dan diduga sebagai faktor utama lainnya adalah agen infeksi seperti HSV atau herpes simplex virus. Pada kasus EM minor, hampir 100% herpes simplex virus disebut sebagai faktor yang memicu. Kemudian, etiologi herpetik ini juga terjadi pada hampir 55% kasus EM major. Obat-obatan yang menyebabkan erythema multiform ini yang dilaporkan adalah obat-obatan golongan sulfa, barbiturat, hidantoin, NSAID, dan penisilin. Selain infeksi dari HSV, infeksi lain yang dapat menyebabkan erythema multiform ini adalah Mycoplasma. Rencana perawatan yang dapat dilakukan adalah identifikasi dan eliminasi penyebab dari penyakit tersebut. Jika obat-obatan dicurigai sebagai penyebab, dapat langsung dilakukan eliminasi. Dan juga perawatan infeksi dapat dilakukan setelah tes kultur atau serologis dilakukan untuk mengetahui penyebab sumber infeksinya. Untuk merawat keluhan simptomatiknya dapat diberikan antihistamin per oral, analgesik, dan perawatan kulit secara lokal dan obat kumur. Pemberian steroid lokal juga dapat dipertimbangkan jika pasien tidak dapat menahan rasa sakit. Antacid oral juga dapat membantu merawat ulcerasi oral dan dapat diberikan antiseptik chlorhexidine 0,05% ketika mandi. Selain itu, pada kasus rekurensi dapat diberikan acyclovir walaupun tidak terdapat riwayat infeksi HSV. Dapat juga diberikan valacyclovir atau famciclovir apabila pada pasien dengan kondisi tubuh yang tidak merespon acyclovir ini. Hal ini menurut Lamerux pada tahun 2006 menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi yang menekan kejadian rekurensi erythema multiform ini. Prognosa dari erythema multiform ini cukup baik jika dilakukan perawatan dan identifikasi penyebab secepatnya.
dan juga lakukan eliminasi dari penyebab utamanya, dan lesi tersebut juga akan hilang dalam beberapa hari atau hitungan minggu. Herpes zoster merupakan penyakit infeksi virus akut yang bersifat nyeri dan menginflamasi saraf di dorsal ganglia. Biasanya, penyakit herpes zoster ini akan menyebabkan munculnya vesikel pada kulit atau membran mukosa pada area yang dinervasi oleh saraf sensoris yang terinfeksi. Virus yang menyebabkan penyakit ini sama dengan virus yang menyebabkan cacar air, yaitu varicella zoster virus. Namun, terkadang kedua penyakit ini secara klinis hampir tidak bisa dibedakan. Penyebab terjadinya herpes zoster ini sendiri adalah reaktivasi virus varicella zoster. Sehingga biasanya infeksi pertama dari varicella zoster virus akan menyebabkan cacar air. Dan jika terjadi infeksi rekuren dari virus tersebut akan menyebabkan herpes zoster. Herpes zoster yang melibatkan wajah biasanya akan menginfeksi saraf trigeminal dan menyerang area kulit yang dinervasi oleh saraf tersebut, itu saraf-saraf ophthalmicus, maxillaris, atau mandibularis secara unilateral. Lesi pada mulut sangat umum muncul, dan vesikel yang sangat nyeri dapat ditemukan di mukosa bukal, lidah, uvula, faring, hingga laring. Dan ketika vesikel tersebut pecah akan membuat erosi. Biasanya gejala klinis yang dimiliki oleh herpes zoster yang menyerang wajah atau rongga mulut adalah lesi yang unilateral. Dalam beberapa hari pertama, kulit penderita akan muncul vesikel atau papula pada kulit yang dinervasi oleh saraf tersebut, dan pasien akan mengalami demam, malaise, nyeri, dan sakit pada saraf sensoris yang terinfeksi. Dan terkadang, lesi yang ditimbulkan oleh penyakit ini akan menyerupai lesi yang disebabkan oleh herpes simplex, namun dapat dibedakan melalui staining antibodi fluoresan, kultur virus, dan diagnosis serologis. Untuk rencana perawatan dan terapi, dapat diberikan obat-obatan antivirus. Yang pertama, pemberian aciclovir atau valaciclovir atau famciclovir. Kemudian dapat diberikan juga kortikosteroid oral seperti prednison sebagai anti nyerinya. Kemudian prognosa dari herpes zoster ini cukup baik, dan juga komplikasi yang dapat terjadi adalah postherpetic neuralgia. Stevens-Johnson syndrome. Stevens-Johnson syndrome adalah kelainan kulit dan mukosa akut berat yang berbahaya dan memiliki ciri khas kulit eruptif, dan memiliki potensi kematian, dan memiliki ciri khas lepasnya kulit epitel tubuh kurang dari 10%. Stevens-Johnson syndrome sendiri biasanya akan ditemukan erosi mukosa yang meluas atau makula yang purpural. Lesi ini dapat muncul pada kerongkongan, wajah, atau pada ekstremitas. Stevens-Johnson syndrome sendiri adalah salah satu penyakit yang berbentuk eritema multiform yang berat, namun keterlibatannya luas, dan termasuk seperti kulit, rongga mulut, mata, dan kelamin. Biasanya, SJS ini akan diawali dengan munculnya demam yang mendadak, malaise, fotofobia, dan kerusakan pada mukosa oral, kelamin, dan kulit. Lesi ini sangat mirip dengan eritema multiform yang berada pada lapisan kutan, mukokutan, dan mata, namun biasanya akan memiliki perdarahan dan biasanya akan berbentuk vesikel atau bula. Stevens-Johnson syndrome sendiri adalah kondisi langka dan tidak terprediksi yang dapat diakibatkan dari reaksi-reaksi medikasi. Reaksi-reaksi medikasi yang melibatkan obat spesifik sitotoksik seperti limfosit CD8+, fosfosiligan, granul mediated exocytosis, dan TNF-alpha merupakan obat-obat yang diduga mengakibatkan Stevens-Johnson syndrome ini. Penyebab terjadinya Stevens-Johnson syndrome ini harus diidentifikasi dengan segera apabila memungkinkan.
Apabila mengkonsumsi obat-obatan yang dicurigai harus segera dieliminasi dan harus dirawat. Pada kasus simptomatik, perawatan yang dapat dilakukan adalah pemberian obat antihistamin oral, analgesik, obat kulit, obat kumur, dan steroid topikal. Obat antacid juga dapat diberikan untuk menghilangkan ilustrasi pada rongga mulut. Dan juga cairan-cairan antiseptik seperti 0,05% chlorhexidin juga dapat diberikan pada saat penderita mandi. Setelah didiagnosa dari Stevens-Johnson syndrome ini sudah ditemukan, keparahan dan prognosisnya harus selalu dievaluasi dikarenakan kondisi penderita Stevens-Johnson syndrome ini memiliki tingkat mortalitas yang cukup tinggi. Baik, yang pertama itu ada amalgam tato. Amalgam tato adalah suatu pigmentasi yang sering terjadi pada bagian mukosa rongga mulut. Amalgam tato ini terjadi akibat adanya deposit dari amalgam, sehingga terkadang terjadi pigmentasi pada daerah gigi yang terdapat restorasi dari amalgam. Etiologi tato amalgam ini dapat disebabkan oleh perpindahan partikel logam dari restorasi amalgam ke dalam jaringan mulut yang diakibatkan oleh korosi. Di era yang sudah maju ini, sekarang sangat terkenal dan banyak diminati adalah menghilangkan tato dengan laser. Untuk pemeriksaan penunjangnya, yang pertama ada pemeriksaan histopatologis. Pada lamina propria dapat ditemukan pigmen granular hitam atau coklat yang membungkus rambut elastik dan membran basal dari kapiler superficialis. Ini terdapat di dalam sitoplasma histiosis. Kemudian ada pemeriksaan radiologis. Pemeriksaan radiologis ini dibutuhkan untuk memeriksa apakah benar ada partikel logam yang tertanam di dalam epitelia. Namun, bila tidak ditemukan adanya tanda logam pada pemeriksaan radiologis, tidak menentukan bahwa pasien bukan terkena amalgam tato. Karena seringkali partikel logamnya terlalu kecil atau tersebar luas. Yang kedua, ada angular cheilitis. Angular cheilitis ini merupakan suatu infeksi yang terlihat pada satu atau kedua sisi sudut mulut. Angular cheilitis berasal dari kata angular yang artinya sudut. Dan cheilitis yaitu inflamasi disertai dengan fisur pada kulit bibir, dimulai di perbatasan mukokutan dan meluas ke dalam kulit. Etiologi dari angular cheilitis biasanya disebabkan oleh infeksi Staphylococcus aureus atau Candida albicans dengan faktor predisposisi multiple lokal dan sistemik yang terlibat dalam inisiasi dan persistensi dari lesi. Beberapa faktor predisposisi tersebut diantaranya adalah defisiensi zat besi, kekurangan vitamin B, malabsorpsi seperti corn disease, diabetes, dan menurunnya dimensi vertikal karena gangguan gigi tiruan, karena penggunaan gigi tiruan. Rencana perawatan dari angular cheilitis ini mencangkup identifikasi dan mengoreksi faktor etiologi, antara lain memperbaiki gizi buruk, memperbaiki kehilangan dimensi vertikal, mengkoreksi gangguan sistemik seperti diabetes dan anemia, serta menjaga kebersihan rongga mulut yang optimal. Pemeriksaan penunjangnya ada pemeriksaan mikrobiologi, swab, dan smear dari gigi tiruan, pemeriksaan hematologi. Kemudian yang ketiga ada ankylosing. Ankylosing merupakan didefinisikan sebagai sisa embriologis dari jaringan membran frenulum di garis tengah antara permukaan lidah dan dasar mulut yang pendek, tebal, dan tidak estetis sehingga membatasi gerak lidah normal. Pada kondisi ini, frenulum biasanya tebal, kencang, atau pendek dan bisa menempel pada ujung lidah. Penyebab dari ankylosing belum diketahui secara pasti, namun beberapa kasus kondisi ini dikaitkan dengan kondisi faktor genetik tertentu dan menurun dari keluarga. Kondisi ankylosing tidak menyebabkan keterlambatan bicara dan berbahasa, namun kendala artikulasi mungkin menimbulkan masalah sosial dalam pergaulan.
Tindakan yang diambil tergantung dari kondisi berikut. Level 2A, Ankyloglossia membranosa, tipis dan lentur. Dengan skor ATLFF 11-14, observasi oleh dokter anak lazimnya pada saat menyusu, waktu ke waktu terjadi pergerakan lidah yang diikuti peregangan frenulum. Tidak cukup data untuk membuktikan manfaat frenektomi sebagai upaya pencegahan kesulitan menyusui. Ankyloglossia membranosa dengan skor ATLFF kurang dari 11 atau skor tampilan frenulum kurang dari 8. Itu tipis. Frenektomi sederhana, tanpa anestesi dan tanpa jahitan, dapat dikerjakan oleh dokter anak setelah mengikuti pelatihan dukungan menyusui yang diselenggarakan IDAI. Keuntungan dari tindakan ini adalah perbaikan yang segera dengan resiko infeksi 1:10.000 dan perdarahan yang jarang. Ankyloglossia submucosa, rujukan ke spesialis bedah mulut, bedah anak dan atau THT-KL untuk frenektomi atau frenuloplasty, Z-plasty. Jangan lakukan frenektomi karena meningkatkan resiko pendarahan dan terbentuk. Bifidang merupakan kelainan yang jarang terjadi. Biasanya BIFI terjadi pada ujung lidah yang disebabkan tidak sempurnanya fusi kedua bagian lidah pada saat organogenesis atau gagalnya fusi branchial arch. Gambaran klinis pada bifidang biasanya terdapat celah di sebagian lidah dan merupakan sebuah manifestasi dari alur yang dalam pada dorsum lidah, tidak membengkak, warna kemerahan, papila menghilang, dan terasa nyeri. Etiologi pada penyakit ini terjadi karena terpisahnya lateral lingual swelling lidah yang merupakan hasil dari penggabungan distal tongue buds yang tidak lengkap akibat gagalnya penyatuan dua bagian lateral lingual swelling sehingga menghasilkan sebuah alur yang dalam. Rencana perawatan pada penyakit ini yaitu dengan menjaga oral hygiene atau jika mau bisa dilakukan dengan operasi. Terapinya rutin membersihkan lidah agar terhindar dari peradangan atau iritasi atau melakukan operasi untuk menghilangkan celah tersebut. Stylosis merupakan suatu kelainan non-inflamasi berupa fisur dan skill pada bibir yang dihubungkan dengan kekurangan vitamin ribolavin dalam diet. Gambaran klinis berupa eritema, maserasi, fissuring, erosi, dan krusta pada komisur bibir. Pasien kadang mengeluh sensasi terbakar dan kering. Etiologi pada penyakit ini secara umum berupa infeksi karena virus, bakteri, ataupun kandida. Alergi yang dapat terjadi karena hipersensitivitas lokal terhadap antibiotik, makanan, kosmetik, atau bahan-bahan kimia tertentu seperti pasta gigi. Fotosensitivitas dapat menyebabkan sialitis kronis. Bibir menjadi bersisik, berfisur, dan bengkak, bahkan dapat mengakibatkan prekanker atau premalignan. Rencana perawatannya dilakukan berdasarkan kondisi pasien dan tingkat di mana penyakit telah menyebar. Penerapan salep, penggunaan obat-obatan, dan juga menggunakan obat racikan. Penghentian kontak dengan bahan kimia dan topical steroid, diberikan medikasi berupa sunscreen dengan SPF yang tinggi, lebih dari 15 dan kondisi terpapar cahaya matahari. Terapi pengobatan stylosis melibatkan penghapusan infeksi kronis dan kondisi seperti yang dapat menyebabkan infeksi lebih dalam rongga mulut. Prognosanya baik. Chemical burn merupakan jaringan mulut yang bersentuhan dengan sejumlah besar bahan kimia dan obat-obatan atau yang bersifat kausatik, menyebabkan kerusakan yang signifikan secara klinis pada mukosa oral. Gambaran klinisnya, pada mukosa luka bakar kimia hadir sebagai lesi erosif, difus mulai dari desquamasi sederhana hingga detasemen mukosa lengkap dengan ekstensi ke submukosa. Jaringan yang terpapar bahan kimia menunjukkan perubahan warna, tekstur, konsistensi, dan vaskularisasi. Luka bakar kimiawi khas dimanifestasikan sebagai lesi putih berkerut superficial. Squamasi jaringan yang mendasarinya karena nekrosis tergantung pada lamanya paparan bahan kimia. Ketika durasi paparan meningkat, nekrosis jaringan meningkat. Etiologi pada penyakit ini disebabkan oleh zat kimia yang bersifat korosif atau penggunaan produk-produk farmasi dan non-farmasi tertentu oleh pasien atau oleh penggunaan kausatik oleh dokter gigi. Namun lesi-lesi ini di rongga mulut jarang dilaporkan. Sebab luka bakar kimia termasuk aplikasi lokal obat-obatan seperti aspirin, chlorpromazine, promazine,
alendronat, tetrasiklin hidroklorida, obat-obatan rekreasional seperti kokain, beberapa bahan gigi umum seperti formoprazol, natrium hipoklorit atau NaCl, eugenol, hidrogen peroksida atau H2O2, dan zat-zat non-farmasis seperti bawang putih, cengkeh, atau mint. Rencana perawatannya dilakukan penghapusan agen secara permanen akan cukup untuk menghilangkan penyebab. Irigasi dengan salin normal atau betadine, analgesik jika diperlukan. Aplikasi topikal pada kortikosteroid dan benzokalin, suplemen nutrisi dalam bentuk multivitamin yang akan meningkatkan penyembuhan, diperlukan antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder. Anjurkan pasien untuk menjalani diet lunak dan dingin tanpa bumbu selama seminggu. Kontrol setelah 1 minggu. Terapinya tergantung pada identifikasi etiologi yang tepat dan penghilang yang sama. Prognosanya baik dan pemeriksaan penunjangnya tidak. Kotetang terjadi akibat pemanjangan papila filiformis, namun umumnya disebabkan oleh tumpukan debris, sisa-sisa makanan, dan mikroorganisme seperti Candida albicans dan Streptococcus yang terdapat pada permukaan dorsal lidah. Diet yang tidak tepat, ketidakmampuan untuk menjaga kebersihan rongga mulut, penurunan laju saliva, dan perubahan komponen saliva dapat menyebabkan akumulasi debris pada dorsal lidah. Untuk menilai kondisinya, kotetang ini memiliki indeks tersendiri berdasarkan ketebalan lapisan dan warnanya. Untuk penata laksanaannya diawali dengan mengidentifikasi kemungkinan faktor predisposisi, lalu kotetang dapat dihilangkan dengan penggunaan pembersih lidah setiap hari, mengurangi kebiasaan merokok, serta menjaga kebersihan rongga mulut. Dan prognosis dari kondisi ini adalah baik. Crenatite atau scallop tongue disebabkan oleh tekanan yang abnormal dari gigi geligi pada lidah yang mencetak pola tertentu tampak sebagai oval cekung yang dibatasi tepi seperti kerang. Kebiasaan yang menyebabkan kondisi ini adalah mengisap lidah, clenching, atau lidah yang membesar. Crenatite tongue adalah kondisi yang tidak memerlukan terapi apapun, sehingga dokter gigi hanya perlu memberikan edukasi bahwa kondisi ini tergolong kondisi yang normal dan tidak memerlukan penata laksanaan apapun. Prognosis dari crenatite tongue adalah baik dan tidak terdapat pemeriksaan penunjang yang diperlukan. Eksostosis tampak sebagai tonjolan tulang yang asimptomatik yang ditutupi oleh mukosa oral yang memiliki tipe khusus, mencakup torus mandibularis, torus palatinus, dan eksostosis suboten reaktif. Ukuran dan bentuknya bervariasi mulai dari tunggal, multilokuler, bocellated, sampai pada bentuk irregular. Seringkali eksostosis ini tidak ada penyebabnya, tetapi seringkali juga dikaitkan dengan peradangan ringan pada periosteum atau tulang rahang. Pertumbuhan eksostosis ini jinak, tetapi juga dapat menimbulkan masalah, dan jika sangat besar, maka dapat menghambat fungsi bicara dan dapat mempengaruhi pemasangan gigi tiruan. Teknologi yang sedang dikembangkan adalah penggunaan laser untuk penetrasi jaringan keras agar lebih efisien dan pilihan yang tidak invasif untuk menghilangkan eksostosis ini. Perawatan hanya akan diperlukan ketika kondisi ini mengganggu fungsi di rongga mulut atau keperluan estetik. Fissure tongue disebut juga dengan lingua fissurata, lingua plicata yang merupakan varian normal pada dorsal lidah yang berupa alur atau lekukan. Celah dari fissure tongue ini terdapat lebih dari satu yang dalamnya 2-6 mm. Kondisi ini biasanya asimptomatis, kecuali bila sisa-sisa makanan terkumpul di dalam fissure dapat menyebabkan iritasi dan menimbulkan halitosis yang diikuti dengan rasa nyeri. Penata laksanaannya sendiri adalah edukasi pasien bahwa fissure tongue ini adalah variasi normal dan tidak berbahaya, serta menjaga kebersihan rongga mulut. Fordyce granule muncul dalam bentuk papula berwarna putih kekuningan yang multiple, atau bisa juga muncul sebagai papula berwarna putih. Fordyce granule ini kadang terlihat menyerupai kumpulan dan paling banyak terdapat pada mukosa bukal dan berupa garis merah terang pada bibir atas. Kondisi ini juga dapat terlihat pada area retromolar pad dan pada pilar tonsil anterior. Etiologinya sendiri adalah developmental origin dan bukan merupakan suatu penyakit. Granulanya cenderung muncul pada masa pubertas dan meningkat dalam jumlah sesuai dengan meningkatnya umur yang bersifat asimptomatik. Secara historis, Fordyce granule ini identik dengan kelenjar sebasea normal yang ditemukan di dermis, dan kasus ini tidak diperlukan pembedahan.